Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fensia Limpogi dan saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah tentang pengantar laboratorium medis yaitu regulasi ATLM. Overview pada materi ini yaitu perundangan terkait profesi ahli teknologi laboratorium medik. Yang pertama, ahli teknologi laboratorium medik atau ATLM merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Berdasarkan pengalaman institusi pendidikan dalam mengimplementasikan standar profesi ahli teknologi laboratorium medik sebelumnya, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 370-Menkes-SK-3-2007 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan ditemukan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut. Yang pertama, standar kompetensi harus mengantisipasi kondisi pembangunan kesehatan di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Yang kedua, tantangan kompetensi ahli teknologi laboratorium medik masih memerlukan penguatan dalam aspek perilaku profesional, mawas diri, dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif sebagai dasar dari rumah bangun kompetensi ahli teknologi laboratorium medik di Indonesia. Yang ketiga, dalam mengimplementasikan program secara elektif, institusi pendidikan teknologi laboratorium medik perlu mengembangkan muatan lokal yang menjadi unggulan masing-masing institusi sehingga memberikan kesempatan mobilitas mahasiswa secara regional, nasional maupun global. Yang keempat, kesesuaian kompetensi yang dihasilkan oleh institusi pendidikan dengan pelayanan laboratorium medik merupakan harmonisasi aspek pendidikan, pelayanan, dan profesi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 44 Ayat 3 yaitu yang pertama, memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan atau ATLM. Kedua, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Yang ketiga, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. Keempat, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi. Dan yang kelima, membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 44 Ayat 5 yaitu yang pertama, memiliki STR lama. Yang kedua, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Yang ketiga, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. Yang keempat, membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Yang kelima, telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya. Keenam, memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan kegiatan ilmiah lainnya. A. Patelki merumuskan bagaimana pembuatan dan atau perpanjangan STR untuk memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pelatihan, dan lain-lain seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36. Kemudian diuraikan dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2014 tentang pembahasan STR secara khusus, yaitu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, pengabdian diri sebagai tenaga kesehatan. Yang kedua, pemenuhan kecukupan dalam pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan kegiatan ilmiah lainnya. B. Pemenuhan pada poin 2 tersebut di atas dengan syarat satuan kredit profesi atau SKP selama 5 tahun yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Dalam peningkatan mutu, setiap ATLM harus mengikuti sertifikasi, registrasi, dan lisensi terhadap profesinya. Untuk yang baru lulus kuliahnya, biasanya sertifikasi saat ini, tahun 2016 masih bisa dilakukan melalui kampus masing-masing, dan yang sudah bekerja dapat melalui DPC masing-masing. Jika ATLM tidak memenuhi 25 SKP, maka ATLM wajib mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Yang ketiga, Permenkes Nomor 46 Tahun 2013, Registrasi Tenaga Kesehatan. Dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud adalah yang pertama, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Yang kedua, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Yang ketiga, uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. Yang keempat, sertifikat kompetensi adalah pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya
dan atau memiliki prestasi di luar program studinya. Yang kelima, registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya, serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan atau pekerjaan keprofesiannya. Yang keenam, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari pemerintah. Yang ketujuh, untuk memperoleh izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diperlukan STR. Yang kedelapan, STR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikeluarkan oleh MTKI dan berlaku secara nasional. Yang kesembilan, untuk memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, tenaga kesehatan harus memiliki sertifikat kompetensi. Yang ke-10, format STR sebagaimana tercantum dalam formulir terlampir. Selanjutnya yang keempat, Permenkes nomor 43 tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik. Lab klinik adalah lab kesehatan dengan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik, mendapatkan informasi kesehatan perorangan dalam menunjang upaya diagnosis dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan. Penyelenggaraan lab klinik yang baik yaitu melaksanakan kegiatan peningkatan dan pemantapan mutu hasil pemeriksaan lab. Bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan lab klinik yang baik, sehingga pelayanan dan hasil bermutu dapat dipertanggungjawabkan. Setiap lab klinik diselenggarakan dengan baik yaitu memenuhi kriteria organisasi, ruang dan fasilitas, peralatan, bahan, spesimen, metode pemeriksaan, mutu, keamanan, pencatatan dan pelaporan yang merupakan ketentuan minimal dalam pemenuhan penyelenggaraan lab klinik dan tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Kesehatan. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lab klinik hanya dapat dilakukan pihak berwajib sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kelima, Permenkes nomor 15 tahun 2015 tentang pelayanan laboratorium pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik, menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelayanan laboratorium pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik. Pengaturan laboratorium pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi laboratorium pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik dalam melakukan A. rujukan dan pemantapan mutu, B. pengawasan dan pembinaan, C. pencatatan dan pelaporan. Pelayanan laboratorium pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik merupakan pemeriksaan diagnosis HIV yang dilakukan dalam rangka konseling dan tes HIV, keamanan transfusi darah, transplantasi organ dan jaringan, surveillance, serta pemantauan terapi ARV. Keenam, Permenkes nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium puskesmas. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan 1. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan, kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja tertentu. Kedua, Puskesmas dengan tempat perawatan, yang selanjutnya disingkat PDTP, adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk melaksanakan pertolongan persalinan dan perawatan atau perawatan sementara. Ketiga, laboratorium puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan di puskesmas yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, penyebaran penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat. Keempat, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal. Kelima, kawasan perbatasan negara adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Keenam, daerah kepulauan adalah daerah pulau-pulau berpenduduk termasuk pulau-pulau kecil terluar. Setiap laboratorium puskesmas harus diselenggarakan secara baik dengan memenuhi kriteria ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan dan peralatan, kegiatan pemeriksaan, kesehatan, dan kerjasama kerja dan mutu. Kriteria ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan dan peralatan, kegiatan pemeriksaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan ketentuan minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan laboratorium puskesmas.
Dalam keadaan keterbatasan sumber daya, beberapa kriteria dapat tidak terpenuhi oleh laboratorium puskesmas sepanjang diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat dan tanpa mengurangi mutu dan keakuratan data penunjang dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ketujuh, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud adalah 1. Ahli teknologi laboratorium medik adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknologi laboratorium medis atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, atau masyarakat. Kedua, surat tanda registrasi ahli teknologi laboratorium medik selanjutnya disingkat STR-ATLM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Tenaga Kesehatan kepada ahli teknologi laboratorium medik yang telah diregistrasi. Selanjutnya dalam peraturan menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik di bidang pelayanan kesehatan. Kualifikasi ahli teknologi laboratorium medik ini ditentukan berdasarkan pendidikan yang terdiri atas A. Diploma 3 sebagai ahli media teknologi laboratorium medik, B. Diploma 4 sebagai sarjana terapan teknologi laboratorium medik. Ahli teknologi laboratorium medik warga negara asing untuk dapat menyelenggarakan atau menjalankan praktiknya harus memiliki STR-ATLM sementara. STR-ATLM sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diperoleh melalui evaluasi kompetensi yang meliputi penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh STR-ATLM sementara, sebagaimana tercantum dalam formulir 2, terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Demikianlah presentasi saya tentang regulasi ATLM. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.